Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini itu adik saya kemarin habis beli sebuah Innova V Diesel Matic 2012. Kisaran mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, mobil ini udah dimodif sama adik saya. Ada beberapa modifikasi yang bakalan saya review di video ini. Dan kebetulan mobil ini juga akan dijual. Jadi kalau misal kalian tuh lagi cari sebuah Innova Diesel V Matic 2012, di mana menurut saya tipe V-Matic itu Innova yang paling cakep ya, karena yang 2012 itu dia grillnya belum gede, jadi lebih kelihatan elegan dan lebih kelihatan JDM. Lalu mobil ini juga udah dimodifikasi di bagian lampu, di bagian velg, pernya juga udah dipendekin, dan mobil ini akan istilahnya akan dijual lah. Nanti saya akan review tentang mobil ini, jadi ikutin video ini sampai terakhir. Nah, jadi kalau Innova Diesel itu biasanya orang kalau misal punya Innova Diesel itu kebanyakan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, karena mobil ini nggak ngerepotin, nggak bikin kita repot, perawatannya murah, spare partnya juga nggak mahal, ban bisa diisi solar goceng dan dengan tanpa masalah apapun sampai ratusan ribu kilometer, asal perawatannya tuh rutin. Jadi tiap ganti oli 5.000 sekali, lalu tiap ganti oli ganti filter solar, lalu juga apalagi kalau mobil udah di remap, ya harus lebih sering ganti filter solar atau travel atau interval filter solarnya diganti dalam waktu yang lebih pendek, karena solarnya lebih deres dibanding yang Innova standar. Nah, lalu juga kebanyakan orang misal Innova Diesel itu dijual biasanya kalau mesinnya udah ngobos atau transmisinya udah mulai error, atau biasanya orang bosan karena pengen ganti ke Innova Reborn. Nah, kebetulan adik saya ini termasuk di kategori yang mau ganti ke mobil diesel yang tahunnya lebih baru. Nah, maka dari itu Innova ini akan dijual. Nah, untuk Innova V Diesel yang 2012 itu dia grillnya masih standar, jadi belum gede, belum barong. Nah, kalau misal kalian ketika punya Innova Diesel dan kalian mau ganti bumper yang 2012, biasanya harganya lebih murah, karena banyak banget Innova 2012 yang di-upgrade ke Grand Innova. Padahal sebenarnya kalau misal Grand Innova yang sudah barong itu jarang banget yang di-upgrade ke sini. Jadi part-partnya tuh biasa copotan asuransinya lebih banyak, lalu juga part-part bekasnya lebih banyak dan bagus-bagus juga dibanding yang Grand Innova. Yang Grand Innova yang barong itu memang jumlah partnya lebih sedikit. Nah, lalu headlamp ini juga udah diganti menggunakan yang Yeezy ya. Jadi kalau misalnya Innova lama, dia bolamnya itu di sini ada bolam lampu kota, lalu ada lampu jauh dan dekat, dia jadi satu proyektor menggunakan H4. Tapi di Innova ini yang sudah lampu kayak gini itu dia menggunakan double proyektor. Satu proyektor, tapi yang satu lagi dia bukan proyektor. Jadi proyektor yang di sini dan lampu halogen yang di sini. Nah, lampu proyektor sendiri ini sudah di-upgrade menggunakan LED Elevate Forza. Belinya sih kemarin sekitar 1,5 juta. Di sini lampu jauhnya ada di sini, lampu dekatnya ada di sini. Jadi kalau misal punya lampu ini bisa dibilang harus mengeluarkan budget yang lebih banyak, karena kalau misal mau ganti lampu kota dan lampu jauh, lampu dekat dan lampu jauh harus beli 2 bolam. Jadi kalau bolamnya itu, ini kalau nggak salah dia menggunakan H7, udah diganti. Elevate Forza yang ini kayaknya masih standar, tapi udah dibeli bolamnya juga. Yang lampu jauh bukan LED yang gimana banget, tapi LED yang warna putih. Jadi supaya warnanya sama, ini diganti. Nah, ini kalau nyala juga keren banget, dia warnanya putih. Kalau lampu sen kayaknya dia jadi orange. Kita cobain ya. Nah, jadi kalau misal nyala, itu Innova ini memang dari segi tampilan memang udah kelihatan lumayan old school. Tapi kalau misal diganti ini, dia langsung berubah jadi garang, berubah jadi keren. Apalagi lampunya ini putih. Dan kalau desain dia lampunya jadi warna oranye. Nah, jadi lampunya oranye itu ada di sini. Dan kalau misal kalian bosan sama warna bolamnya atau warna bolamnya mau diganti lebih terang juga bisa, karena di belakang itu ada fitting bolamnya. Nah, memang lampu ini bisa dibilang saya udah cek sendiri, bahkan dia lampu ini tuh kayak lebih aman dibanding yang lampu standar. Karena kalau misal yang lampu standar dia kan dari proyektor
belakangnya dia langsung fitting bolamnya, langsung karetnya. Kalau ini dia ada batoknya lagi, lalu karetnya itu harus masukin, lalu fittingnya itu dia harus masuk ke dalam batok, jadi lebih aman terhadap kebocoran. Nah, lalu untuk yang Innova tipe V itu dia udah mendapatkan sensor yang ada di depan. Ini fog lamp masih kondisi standar. Nah, yang cakep ini di bagian kaki-kakinya. Jadi untuk Innova ini udah diganti menggunakan velg Camry ring 17, dan velgnya ini dalam kondisi yang bagus karena velg Camry di sini dia masih warna pelangi. Karena kebanyakan Camry yang catnya itu udah pada rusak itu biasanya udah repaint dan nggak bisa ngejar warna pelangi seperti di Camry ini. Dan ban ini udah diganti baru menggunakan Dunlop LM705 ukuran 215 55 R17. Nah, ini fittingnya menurut saya cakep di Innova Grand atau Innova Diesel yang 2012, karena dia velgnya sebenarnya kayak masih agak masuk tapi hampir rata bodi karena dia ET-nya 44. Jadi dengan lebar 215, lebar kalau nggak salah 7, dia ET-nya 40-40-an, itu benar-benar cakep. Dan ini pernya udah diganti menggunakan per aftermarket bikinan Mas Vito ya, atau per Joglo itu. Dan sudah saya tes juga bahwa ini Innovanya masih nyaman banget dipakai harian, jadi nambah stabil sedikit, fitmentnya jadi cakep tapi masih empuk. Dan ini shock breakernya baru diganti menggunakan Monroe, depan dan belakang full baru grace semua, baru bulan lalu diganti karena tadinya mau dipakai tapi ya ada perubahan rencana mau dijual. Nah, ini untuk Innova tipe V ini untuk di bagian karet-karetnya ini dia masih original tipe V, dan yang cakep adalah talang airnya. Nah, ini talang air ini cuma ada di tipe V ya kalau nggak salah. Ini talang airnya cakep banget, dia slim dan kelihatan mahal banget. Dan ini kalian bisa lihat Innova hitam itu biasanya baretnya banyak, tapi di Innova ini itu baretnya dikit banget dan udah kita coating di suave. Dan waktu kita coating pun kita sempat kaget, wah gila ini kondisinya bener-bener oke gitu untuk warna hitam. Karena warna hitam Innova itu kalau misalnya nggak dijaga biasanya dia udah kusam. Dan Innova ini kalian bisa lihat nih, water beadingnya masih oke banget, hitamnya masih hitam banget. Bahkan mungkin udah ada beberapa yang repaint tapi repaintnya tuh proper, jadi dilihat tuh sambungan bodinya masih oke. Lalu di catnya ini masih hitamnya itu masih pekat kayak gitu. Nah, ininya juga masih bagus, belum menguning seperti ini di Innova saya. Kalau Innova saya kan udah menguning. Dan ini side skirtnya ini original. Ini kaca filmnya saya nggak tahu dia pakai apa, tapi mungkin ini udah 80%. Walaupun sebenarnya saya lebih suka yang kaca filmnya samping itu 40 atau 60%. Tapi 80% kalau kalian cari mobil Innova yang gelap sebenarnya pas banget. Ini bagian belakang dia juga menggunakan velg Camry ET40-an, menggunakan ban Dunlop LM705 215 55 R17. Jadi Dunlop ini dia punya harga lumayan terjangkau, tapi dia punya peredaman yang bagus. Jadi kalau misal kalian pakai ini dijamin tuh senyap di dalam mobil tuh nggak berisik, karena karena ban ini memang didesain untuk setara dengan Bridgestone Turanza kalau nggak salah. Padahal Turanza tuh kan memang ban yang silent ya. Ini memang Dunlop LM705 ini value-nya lumayan tinggi, apalagi kalau misal kalian pakai dalam kondisi baru, itu benar-benar noise-nya tuh kecil banget. Nah, jadi kalau misal di Innova yang tipe V ini sebenarnya luxury hanya tambahan ya. Sebenarnya Innovanya bukan yang luxury. Ini Innova tipe V standar, mungkin karena adik saya waktu itu beli dia dapat emblem luxury ya, jadi nggak usah dicopot lah. Nah, lalu kondisinya seperti ini. Di bagian belakang kalian bisa lihat ini masih original semua, pintunya juga masih soft banget dibuka. Nah, biasanya kalau misal kalian punya Innova itu di sini ketika kalian tambahin peredam atau misal kalian udah pakai dalam jangka waktu yang lama, di sini suka udah letoy ya. Nah, kalau misal letoy kalian bisa ganti, dan ini tuh nggak mahal.
itu mungkin harganya sekitar 200 ribuan, kalian bisa ganti. Tapi biasanya kalian mesti pilih-pilih, karena kadang ada yang ketika dipasang ini nggak ada lubangnya satu. Jadi memang seperti itu, nggak tahu mungkin pas import barangnya gimana gitu ya. Nah, lalu kalian bisa lihat untuk di mobil ini, kalau misal kalian mau ngambil Innova, kalian bisa ngecek dari sini ya. Nah, di sini apakah ada bekas repairan atau enggak, atau ada bekas karat yang parah atau enggak. Kalau karatnya tipis-tipis tuh biasanya mobil ini cukup aman dan enggak ada indikasi bekas banjir gitu. Kalaupun misal mobil ini bekas banjir, bukan bekas banjir yang parah gitu. Nah, ini kan bisa lihat nih masih utuh semua. Tuh, paling ada karat-karat tipis doang, itu masih dalam kondisi yang wajar. Biasanya kalau ada repair di sini pasti sudah kelihatan banget. Jadi di sini udah bekas repairan. Nah, lalu kalian bisa lihat nih, di sini masih lengkap semua dan ini interior di Innova Design ini tergolong interior yang bersih. Karena biasanya kalau pemakaiannya lumayan jorok, itu di sini udah kayak lecet-lecet parah, udah kayak parah lah. Sedangkan ini lecetnya cuma tipis-tipis. Jadi menurut saya ini pemakaiannya cukup rapih. Nah, lalu di sini juga kalian bisa lihat plafonnya bersih. Biasanya kalau sering dibuat muatan atau sering ngangkut barang, itu kan biasanya Innova kan memang dipakai buat ngangkut barang ya, karena dia punya bagasi yang gede. Itu seringkali di sini kotor, tapi di Innova ini dia bersih. Jadi sebenarnya bisa dilihat bahwa mobil ini memang dipakai untuk harian, bukan untuk ngangkut barang. Biasanya ngeliatnya dari situ. Lalu di sini lecet-lecet atau enggak, di sini lecet-lecet atau enggak, terus di sininya bersih atau enggak. Karena kalau misal Innova yang biasanya itu dipakai buat ngangkut barang, di sini itu pasti kotor. Karena karpet yang digunakan Innova ini dia warnanya beige. Jadi kalau misal kotor pasti kelihatan banget karena dia menyerap kotoran. Nah, ini untuk Innova tipe V itu adalah TV yang terbaik. Jadi TV yang terbaik itu maksudnya posisi yang paling pas buat saya. Yang dimana kalau di Innova Reborn itu agak susah diaplikasiin, karena Innova Reborn di sini ada satu AC double woofer yang gede banget ya. Nah, lalu apakah ini sebuah Captain Seat original? Jawabannya no. Jadi kalau misal kalian mau ngelihat ini Captain Seat original atau enggak, itu pertama kalian bisa lihat dari headrestnya. Headrest daripada Innova tipe V yang luxury, yang original, itu headrestnya dia bentuknya gede kayak gini, bentuknya kotak dan bukan bentuk L kecil kayak gini. Jadi dipastikan ini adalah Captain Seat potongan. Tapi yang motong lumayan pintar. Di sini dibikin oval, jadi kelihatan kayak original. Padahal ini bukan. Kalau misal yang original itu yang di jok depan itu, yang di jok tengah ini dia bentuknya mirip kayak jok depan. Jadi bentuknya persis kayak gini, cuma dia punya volume yang lebih kecil dan dudukan kaki-kaki yang ngikutin sesuai kayak jok belakang. Lalu armrestnya nggak segede ini, biasanya dia agak kecil, paling setengahnya ini. Dan juga bentuk joknya itu dia di sininya lumayan landai gitu. Jadi kayak di jok depan. Kalau ini udah jelas-jelas Captain Seat potongan. Kalau misal Captain Seat potongan di Innova lama itu sebenarnya punya rangka yang sebenarnya nggak siap untuk dibikin Captain Seat, karena yang di bagian tengah ini biasanya kalau misal kalian punya tipe G itu kalian bisa upgrade menggunakan ini ya, armrest tipe V itu udah paling pas banget. Itu dudukannya juga mirip. Jadi kalau misal kalian mau pasang di AG jok untuk Captain Seat ini sebenarnya kita kurang merekomendasikan, karena takutnya setelah dipasang jadi kurang awet atau mungkin ada efek samping yang berlebihan. Walaupun mungkin bagi sebagian besar orang itu nggak masalah, tapi buat saya sih mungkin jadi problem kalau misal saya pakai sendiri pun saya kurang nyaman. Jadi untuk Innova ini sebenarnya kalau misal kalian mau ganti Captain Seat, mending kalian pasangin jok depan, kalian custom kaki-kakinya untuk pasang di jok belakang. Atau mungkin kalian pasangin jok Innova Reborn, lalu kalian pasangin Captain Seat. Nah, jadi kalau misal di Innova Reborn itu kalian pasangin ke Innova lama seperti ini, itu dia punya dudukan yang sama. Mungkin ada minusnya di bagian bawah, dimana kalau misal plastik-plastik ini itu biasanya kalau kita dapat barang pun nggak dapat plastik-plastik ya. Jadi mesti cari plastik-plastik tambahan di aftermarket baru kita pasangin ke Innova Reborn ini. Jika kalian beli Innova Reborn dan maksudnya mau dipasangin Innova lama, kalian mesti beli plastik-plastiknya juga. Karena biasanya kalau misal plastik-plastik yang nggak ada,
tampilannya jadi kayak kasar gitu ya, jadi kelihatan langsung rangkanya, baut-bautnya kebuka semua kan. Kita pengennya rapi. Nah, lalu kalau misal kalian pengen pasang jok tengah juga menggunakan Innova Ribbon, itu sebenarnya punya kelebihan, karena kalau misal yang Innova lama itu kalian untuk majuin kan harus kayak 2 kali double button ya. Jadi pertama dari sini yang dipencet, lalu yang kedua di bawah sini yang dipencet. Sedangkan kalau di Innova Ribbon itu cuma single button. Jadi kalian tinggal pencet sini, dia ada pegasnya naik ke sini. Nah, buat kalian juga yang punya Innova, jangan lupa kalau misal ada teman atau saudara atau ada ponakan yang masuk ke bagian belakang, minta tolong diingetin. Jadi kalau misal majuin atau mundurin jok tengah ini diangkat, bukan ditarik ke depan atau didorong ke dalam. Jangan sampai ini ditarik, dol lah kalian punya ini. Ya walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang sampai seling-selingnya itu bermasalah, itu biasanya perbaikannya 50-50, bisa bener lagi atau bisa enggak. Kalau misal bener lagi pun biasanya enggak lancar, atau mungkin karena mesti ganti rel. Nah, kalau misal ganti rel pas dapat barang yang bagus is okay. Tapi kalau misal ganti rel ternyata relnya juga bekas repair, biasanya jadi bunyi-bunyi dan seret ketika maju mundur. Jadi jangan lupa, kalau misal ada teman saudara yang di belakang itu, kalau untuk maju mundurin kalian mesti ingetin ini ditarik ke atas kayak gini ya, bukan ditarik ke depan atau didorong ke dalam. Itu penting banget buat sebuah Innova. Lalu kalau misal ininya kalian hilang, karena kan seringkali Innova itu kan udah rusak juga ya, kadang udah lama dipakai, mungkin ininya rusak, terus habis itu ininya hilang karena udah copot. Itu kalian juga bisa beli di aftermarket harganya sekitar 400-500 ribuan. Tapi lebih baik sih kalian simpen originalnya ini, karena Innova itu sering banget bermasalah di sini. Sebenarnya bukan karena dipakainya partnya kurang awet tuh enggak, tapi karena biasanya mobil ini kan dipakai oleh semua kalangan. Jadi orang tua, anak kecil semua duduk di Innova. Jadi kalau kalian punya Mercy, kadang kan orang lain mau masuk agak sayang ya, tapi kalau Innova pasti dihajar terus lah. Jadi ada yang nggak tahu cara pakai relnya, akhirnya jebol. Nah, seperti itu. Nah, untuk Innova tipe V juga dia ada cup holder di sini. Jadi kalau misal kalian tuh punya tipe G juga, kalian bisa upgrade di situ. Ini dia udah double blower, dan kalau misal kalian punya Innova, AC itu mungkin jarang rusak ya, tapi biasanya Innova itu keluhannya adalah karena ruangannya gede, kalau kejemur dia dinginnya lebih lama. Jadi kalau misal kalian punya Innova, ketika sudah jalan biasanya pasti dingin, karena dia punya cc gede, makanya punya kompresor yang lebih gede juga. Jadi semburan anginnya itu lebih kencang dibanding yang mobil-mobil cc kecil. Tapi ketika AC-nya bermasalah, itu biasanya itu Innova itu ketika panas dinginnya dia lama. Nah, kalau misal dinginnya lama itu pasti agak mengganggu banget. Jadi kalau misal kalian bawa ke bengkel AC, itu biasa kalian mesti cek suhunya berapa. Biasanya kalau Innova dalam kondisi yang sehat itu suhunya kalau nggak salah sekitar 7, 6 kayak gitu ya, itu dalam kondisi yang kompresor nyala. Tapi kalau enggak dia bisa 8-9. Nah, kalau misal di atas itu biasanya ada bermasalah di AC-nya, mungkin kurang freon, atau mungkin kompresornya kurang nyembur, atau mungkin olinya kurang, atau olinya kelebihan. Itu berbagai macam alasan. Jadi kalian mesti ukur suhunya gitu. Jadi suhunya itu mesti kalian ukur nih suhunya berapa ketika kompresornya nyala, atau suhunya berapa ketika kompresornya mati. Nah, ini kita udah di bagian jok depan. Nah, biasanya kalau di bagian jok depan itu cukup awet, karena biasanya yang punya mobil dan pasangannya tuh cukup teredukasi untuk maju mundurin mobil segala macam. Nah, kalau misal di Innova tipe V itu yang jadi problem saat ini adalah di bagian setirnya yang udah grepes atau udah botak, karena setir kulit ini sebenarnya kulit asli. Tapi karena memang usia ya, udah mungkin mobilnya udah 9 tahun. Jadi rata-rata, dan mobil ini dipakai harian, rata-rata setirnya tuh udah pada rusak atau udah pada grepes. Lalu di sini itu kalau biasa juga udah rusak. Nah, kalau misal kalian mau ganti, itu lebih baik kalian ganti yang punya minimal di microfiber, atau kalian bisa ganti menggunakan kulit asli. Tapi biasanya kalau kulit asli warna ini tuh agak susah carinya. Jadi kalau misal kalian mau ganti,
yang paling aman adalah kalian menggunakan microfiber, karena microfiber itu dia punya pilihan warna yang lebih banyak dibanding kulit asli. Nah kalau kulit asli biasanya tetap ada selisih warna dibanding originalnya. Nah ini kebetulan kita pakai microfiber dan warnanya mirip sama abu-abu gitu. Nah kebetulan kok Innova juga itu seringkali rusak di sini. Nah ini biasanya udah kayak ngelokop atau udah botak ya. Tapi sebenarnya itu kalian kalau misal ngerasa kayak gini udah rusak, itu kalian bisa bawa ke AEG Jok untuk di repair. Biasanya sih kita bongkar setirnya, lalu kita ganti ininya. Mungkin dari segi biaya memang dari segi barang murah, tapi kalau kita pasangin biasanya yang bisa di bengkel yang bisa pasang cuma saya sendiri sih. Teknisi saya juga nggak bisa. Ini saya bisa kerjain sendiri. Kalau misal kalian bawa, mungkin saya casinnya juga mungkin kalau kalian cari online biasanya kayak gini harganya antara 75, 100 gitu. Tapi kita biasa kenain cas jasa karena memang pengerjaan kayak gini tuh resikonya tinggi banget. Jadi kalau kita pembongkaran itu benar-benar lagi bad mood atau lagi nggak beres, bisa lecet di sininya. Nah, lalu di Innova ini juga seringkali bermasalah di indikator solar. Biasanya itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah apung-apung solarnya rusak, error, atau yang kedua speedometernya. Itu kalian mesti bawa cek ke bengkel. Tapi ini kebetulan Innova saya dalam kondisi yang prima, bensin full ya penuh, bensin kosong ya kosong, dia jujur lah, nggak bohong gitu. Seringkali kan Innova yang tipe V suka bohongin ownernya. Kadang bensin masih setengah, ternyata mobilnya macet, ternyata bensinnya habis kayak gitu. Nah lalu untuk Innova sendiri memang ininya juga gampang kotor ya, karena bahan bludru yang atas dan bahan Sunvisor ini dia bahannya beda. Nah kalau yang Innova tipe V kan dia bahannya kayak bludru lebih lembut gitu, jadi biasanya di sini lebih kotor. Jadi kalau kalian punya mau cari Innova, kalian bisa lihat dari sini. Biasanya kalau pakainya jorok, di sini bisa aja bersih, di sini aja bisa aja bersih. Tapi di sini nggak mungkin bisa bohong, pasti kotor. Maka dari itu kalian cari Innova kalau ininya bersih, yaitu dalam kondisi yang bagus. Kebetulan Innova V ini bersih, jadi kelihatan banget pemakai sebelumnya itu sangat merawat mobil ini. Nah lalu kalian juga bisa lihat dari handrem. Biasanya kalau mobil yang pemakaiannya cukup ekstrim, nah sebenarnya kalau misal dibungkus di AEG Jok ya nggak kelihatan ya, karena udah dibungkus kulit. Tapi biasanya kalau mobil Innova tipe V itu kalau ini udah kuning banget, itu menandakan dia sering banget dipakai, sering banget kejemur, sering banget kena keringet, dan pakainya jorok. Maka dari itu ini penting banget untuk salah satu indikator ketika kalian ngecek sebuah mobil dan di bagian kulit ini. Nah kalau misal kalian tuh bosen dengan tombol handbrake yang warna ini, kalian bisa upgrade juga menggunakan yang chrome. Nah lalu di bagian Innova itu juga sebenarnya kelihatan di bagian sini. Kalau pemakaian sebelumnya itu dia rapi, bersih, itu biasanya di sini nggak banyak baretan. Tapi kalau pemakaiannya jorok, maksudnya dia gesek-gesek sembarangan, biasanya tuh di sini dia mulai banyak banget baretan-baretan, dan bahkan sampai kelihatan plastik hitam-hitamnya gitu. Jadi kalau misal kalian ngecek sebuah Innova pakai ajolk atau enggak, seperti yang udah saya sampaikan tadi. Dan seringkali di Innova itu di sini itu ada bekas-bekas minyak wangi gitu ya. Nah contohnya kayak gini. Nah biasanya kalau orang zaman dulu ya, belum ada parfum gantung, biasanya taruh minyak wangi itu di sini. Nah minyak wangi yang biasanya ada di pasaran itu kadang ada yang berbahan dasar kimianya tuh keras. Jadi kalau misal airnya tumpah, dia langsung melebar ke sini nih dan langsung ngebekas. Nah kebetulan ini lumayan rapi walaupun di sini ada bekas lem. Dan ini memang agak susah dibersihkan, tapi belum ada minyak wangi yang sampai airnya tuh melebar kemana-mana sampai ngerusak dashboard-dashboardnya tuh enggak. Nah seperti itu ya. Ini juga udah pakai turbo timer yang bisa lihat. Nah itu turbo timer, dan ini parking sensor yang depan. Nah ini parking sensor belakang, seperti itu. Nah lalu permasalahan di Innova juga itu ketika mobil ini dipakainya jorok atau enggak, itu kelihatan dari di sini. Kecuali kalau udah di AEG Jok dihitemin ya, bisa nggak kelihatan karena udah berubah warna. Nah ketika laci atas ini itu rusak, itu biasanya
orang kan ada ada 3 macam cara mengembalikannya, yaitu di servis atau di lem di bagian situnya. Yang kedua adalah diganti bracketnya, dan yang ketiga adalah diganti full satu set gini. Nah, seringkali ketika ininya patah, pakainya jorok banget sampai ininya patah, itu kan harus ganti satu set warna ininya. Biasanya itu hampir pasti di sini pasti warnanya belang kalau nggak di repaint. Jadi warna yang di sini dan barang replacementnya tuh pasti beda. Jadi kalau misal kalian mendapatkan Innova yang udah tahun segini, lalu di sini warnanya sama, itu juara. Jadi Innova ini dalam kondisi yang bagus ya. Maksudnya di sini juga nggak belang, karena Innova sendiri ada beberapa tahun yang dia warnanya golden beige, ada beberapa tahun yang dia warnanya savana atau warna pucat kayak gini. Nah, biasanya part-part aftermarket tuh warnanya nggak bisa bener-bener sama kayak original gitu ya, mesti ada selisihnya. Jadi seperti itu ya untuk Innova. Lalu kita bahas tentang mesinnya. Nah, jadi mobil diesel itu memang butuh akinya, biasanya harganya 2 kali lipat dibanding mobil bensin, hampir 2 kali lipat ya, 1,7an lah. Biasa kalau mobil bensin ya 1 juta, kalau mobil diesel bisa 1,7, kalau merek yang bagus dia bisa 2 juta. Nah, kebetulan mobil ini pakai aki yang bagus, dia pakai aki Amaron. Jadi kalau warna hijau ini Amaron ya. Nah, jadi kalau Amaron ini dia memang punya ampere yang lebih stabil dan lebih besar, dan harganya memang lebih mahal dibanding misal merek-merek lain yang dengan ukuran yang sama. Nah, ini kebetulan Innova ini juga udah Edu 3, dan kan bisa lihat ini nggak ada covernya. Nah, waktu adik saya dapat memang udah nggak ada covernya. Kemungkinan mobil ini juga udah pernah dipasang intercooler. Jadi covernya itu mungkin waktu pasang intercooler kan ini yang dicopot. Lalu waktu dicopot, nah bingung tuh simpen di mana, udah keselip atau mungkin udah dijual. Ya akhirnya dijual, ini nggak ada covernya. Tapi itu sebagai estetika aja supaya lebih kelihatan rapi. Nah, kan bisa lihat juga di sini rangka-rangkanya ini masih lurus. Nih, rangkanya masih lurus. Terus di sini juga nggak kuning-kuning banget. Jadi kalau biasa mobil yang kilometernya lumayan tinggi, itu di sini tuh warnanya kuning banget. Nah, kebetulan di mobil ini enggak, warnanya masih kuningnya tuh kuning wajar, dan air radiatornya tuh stabil. Biasa kalau misal mobil bermasalah, cooling sistemnya itu bisa macam-macam. Bisa karena cooling sistemnya kurang bagus cairannya, atau mungkin cooling sistemnya itu dia, karena saya pernah ngalami juga Innova sering overheat, itu biasanya karena cooling sistemnya nggak beres. Kemarin Innova saya yang dulu banget juga pernah. Nah, waktu itu pernah termostatnya bermasalah. Jadi termostatnya itu nggak bisa berjalan sempurna sehingga mobil itu sering overheat. Padahal cooling ini airnya dalam kondisi penuh. Nah, itu juga penting ya cooling system. Lalu olinya ini kemarin juga udah diganti di atau cartridge. Jadi oli gardan, oli mesin, oli power steering, oli rem itu semua udah dikuras semua, karena namanya oli dia ada umurnya ya. Kalau udah berlumut dia wajib banget diganti. Jadi kondisi seperti ini, saya nyalain mesinnya bentar. Nah, ini kondisi mesinnya. Itu kalian bisa lihat, ngecek sebuah Innova tuh sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama kalian bisa dengerin suara mesinnya dulu. Lalu kalian juga bisa cek dari indikator oli yang di sini. Nah, apakah dia asapnya banyak atau enggak? Terkadang keluar asap pun kalau pemakaian olinya kurang bagus, tapi mesinnya bagus, itu juga bisa keluar asap. Nah, yang penting kalian bisa ngecek dari kayak gini nih. Ketika ditaruh gini, nah dia nggak ada cipratan oli, berarti mesinnya tuh nggak makan oli. Innova sendiri itu saya pernah menjumpai juga Innova yang makan oli juga, itu tenaganya juga masih gede. Jadi sebenarnya agak tricky juga memilih sebuah mobil turbo diesel itu dari asapnya atau dari cipratan olinya, karena agak susah ngebedain mesin sehat atau enggak. Tapi kalau udah mulai makan oli sih memang olinya lebih cepat berkurang, tenaganya agak berkurang walaupun dia tetap gede. Nah, lalu juga bisa cek dari sini ya. Nah, ini bisa dilihat bahkan asapnya pun nggak ada. Jadi mobil ini tuh
sehat ya, mesinnya tuh prima banget. Dan kalau misal ada di situ rembes-rembes pun sebenarnya perbaikannya tuh nggak mahal. Tapi kebetulan ini nggak ada. Tapi buat edukasi kalian aja, kalau misalnya ada rembes di situ, itu kan bisa ganti seal declap. Itu mungkin harganya cuma sekitar 600.000, ongkos jasa bengkelnya sekitar 300-500.000. Jadi estimasi mungkin 1 juta tuh udah beres lah kebocoran yang ada di bagian atas. Nah, jadi mobil ini mau dijual oleh si Tius adik saya, barusan perpanjang pajak. Jadi pajaknya itu bulan 6 ya, dan sudah diperpanjang sekarang bulan 7, sekarang bulan 8 ya. Dan berarti kalau kalian ambil mobil ini pajaknya masih 10 bulan. Jadi kalau misal ambil ini kalian nggak usah mikir pajak, pokoknya beres, pajaknya udah diperpanjang. Memang dia ada progresif, plat Jakarta atas nama pribadi, dan itu maksudnya ditembak juga masih bisa. Sebenarnya sih nggak boleh, harusnya sih balik nama. Tapi kalau misal kalian nggak mau balik nama, mobil ini pun sebenarnya kalian pakai, kalian tes dulu selama 1 tahun. Kalau kalian cocok ya maksudnya kalian bisa pakai selanjutnya atau dibalik nama. Kalau ternyata kalian ngerasa kurang srek atau kalian punya rezeki berlebih, pengen upgrade yang lebih baru lagi di tahunnya lebih muda atau ke Innova Reborn, ya kalian tinggal jual. Jadi menurut saya kalau misalnya beli mobil itu jangan dibalik nama dulu, carilah pajak yang panjang, karena kita kan nggak tahu kita cocok nggak sama mobilnya. Terkadang udah pakai kita nggak cocok, walaupun kondisi mobilnya bagus, tapi kalau kitanya nggak cocok atau kitanya istri kita nggak cocok, anak kita nggak cocok, kan kita bisa jual lagi tanpa harus ngurusin balik nama kayak gitu. Jadi kalau ambil mobil carilah yang pajaknya panjang atau paling nggak masih berjalan beberapa bulan ke depan. Kalau sudah kalian harus balik nama ya maksudnya nggak ada exit strategi ya, jadi kalian harus pakai dalam kondisi lama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mobil ini adik saya tadi titip pesan mau dilepas di 225 juta. Nah, kalau misal kalian pengen velg standarnya nggak diinputin, tapi kalau lampu segala macam diinputin semua, bahkan sampai pernya pun yang original masih ada, karena ini kemarin pernya diganti, jadi original lampu masih disimpan. Kalau velg kemarin memang udah dijual, tapi nggak masalah, velg ini enak banget dipakai, saya udah nyobain dan masih empuk, karena Dunlop itu dia punya karakter yang lembut ya, soft compound. Nah gitu aja ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau misal kalian berminat sama mobil ini, untuk kredit kayaknya kita belum bisa, jadi jangan tanya kalau misal kredit gimana. Nah kalian kalau mau beli cash, silahkan hubungin ke nomor yang ada di deskripsi. Ya nego santai lah, kalian pengennya gimana, atau kalian pengen nambah budget dimodif lagi juga nggak masalah, karena Innova ini part modifannya banyak banget. Nanti kalau misalnya kalian butuh modif segala macam juga kalian bisa kontak ke Timothy. Oke gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.